sama kawan. Diajak sama kawan. Istilahnya kayak ditipu gitu kan. Apakah Vina nggak mikir dulu bahwa saat itu Vina masih gadis kan tuh? Karena itu ini Bu, terpaksa karena nggak dapat uang pesangon dari bos. Kami di jalanan, tidur di jalan satu malam. Oh. Taklah, uang panas itu cukup buat kita sendiri karena nggak boleh dikirim ke orang tua. Yang ada tak berkah. Yang ada tak berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda sahabat VGH dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga kita semua diberkahi dengan kesehatan yang sempurna untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sahabat VGH, saya Coach Nenden Teresia dari VGH 99 Bandar Lampung. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sungguh luar biasa dalam perjalanan hidup beliau. Dan kalau kita simak nanti perjalanannya seperti apa, itu sesuatu yang sangat dahsyat. Mengapa demikian? Karena perjalanan yang tidak biasanya ditempuh oleh seseorang, namun dengan usianya semuda ini dia mampu survive hingga akhirnya ada di hadapan Anda semua. Sahabat VGH tercinta, kali ini saya mengingatkan kita flashback dalam sebuah berita yang kali itu ditayangkan oleh TV One dengan tajuk tema adalah perdagangan manusia antar pulau. Itu di 1 tahun yang lalu sudah tayang, Anda bisa cek kembali. Dan dengan topik ini akhirnya menjadi dasar kita untuk dapat berbagi kembali. Nah, dalam perdagangan manusia antar pulau itu yang luar biasa dahsyatnya, saya terfikirkan mengapa sampai hal itu terjadi. Dan akhirnya qadarullah, Allah menghadirkan kembali fenomena tersebut yang mau tidak mau akhirnya kita diberikan kesempatan untuk dapat melihat, mendengar, dan bahkan ikut merasakan apa yang terjadi sesungguhnya pada saat itu. Banyak korban-korbannya dan sungguh di luar dugaan karena korbannya bukan hanya orang dewasa, melainkan juga masih masuk kategori di bawah usia atau masih dengan usia remaja. Dan saat itu saya terfikirkan satu hal, apa yang menyebabkan mereka hingga akhirnya mereka terjerumus masuk ke zona yang disebutkan menjadi zona yang sangat berbahaya bagi diri mereka dan keluarga mereka, juga bagi agama mereka. Nah, Anda bisa simak perdagangan antar pulau. Jadi perdagangan manusia antar pulau yang sudah ditayangkan 1 tahun yang lalu di TV One. Apa yang menarik di sini? Ternyata tadi saya sebutkan adalah ketentuan Allah, qadarullah. Tuhan mengizinkan saya bertemu salah satu di antara banyaknya manusia yang diperdagangkan tersebut. Di antaranya adalah remaja usia belasan tahun. Dan kali ini saya bersama seorang korban yang saat itu pasca 1 bulan dia ikut dan terjerumus di sana. Pada akhirnya muncullah berita tersebut yang akhirnya dia terselamatkan kembali dan survive ada di suatu pulau tersebut, sehingga akhirnya hari ini dia ada di hadapan kita semua, sahabat VGH tercinta, untuk berbagi pengalaman hidupnya, mengapa akhirnya dia bisa survive dan berhijrah kembali kepada jalan yang insya Allah Tuhan ridhoi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Jadi silakan sahabat VGH
Boleh Anda simak, boleh Anda berikan komennya, dan boleh juga Anda sharing lagi apa yang ingin Anda tanyakan kelak dengan orang yang luar biasa ini, karena sudah menjalankan proses kehidupan yang tidak biasanya seperti kita yang ada di sini. Nah, Anda bisa simak kelanjutannya. Kita sapa dulu tamu kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Ini ada Mbak Vina. Mbak Vina, boleh Mbak diperkenalkan dulu Mbak Vina, kemudian agama Mbak Vina apa, status Mbak Vina apa? Boleh diperkenalkan dulu ya Mbak? Oke. Assalamualaikum, nama saya Vina, umur saya 20 tahun. Agama saya Islam, status belum kawin. Oh, belum kawin ya Mbak ya? Ya, belum nikah ya? belum. Nanti bentar lagi mau nikah dong. Amin. Ya, harus nikah ya Mbak ya, apalagi usianya muda sekali nih. 20 tahun. Iya, benar. Sudah 20 tahun sekarang ya. Masih fresh sekali. Jadi pendidikan terakhir Mbak Vina ini kalau boleh diceritakan? SD. Oh, baik. SD ya. Ya. Nah, sahabat VGH, inilah tamu kita yang bernama Vina, usianya 20 tahun. Kemudian qadarullah memang sudah dilahirkan beragama Islam dan statusnya belum menikah. Nah, jadi dicatat statusnya belum menikah. Ya, baiklah, kita berbincang-bincang dengan Mbak Vina tadi ya. Mbak Vina, tadi sudah ditayangkan sekilas tentang berita 1 tahun yang lalu tentang perdagangan antar manusia di kepulauan, gitu ya, di kepulauan. Nah, jadi bolehkah Mbak Vina menceritakan awal mulanya Mbak Vina ini bekerja dari kafe dan sebagai pemandu lagu di kepulauan tersebut. Jadi awal mulanya bagaimana sih sampai halnya bekerja dan kemudian terjerumus sampai akhirnya jauh sekali terbangnya ya di kepulauan. Awal mulanya dulu diajak sama kawan. Diajak sama kawan. Ya, istilahnya kayak ditipu gitu kan. Diajak sama kawan bilangnya mau kerja di Jakarta. Tahunya kerja di sana gitu. Terus habis itu kami terbang ke sana, katanya kerjanya jadi di kedai kopi. Ternyata jadi pemandu lagu gitu, di sana. Ternyata pemandu lagu ya. Ya, baik. Jadi pada saat awal Vina ini tidak tahu bahwa dia ditipu, begitu ya? Ya, yang tadinya dia dijanjikan bekerja sebagai penjaga kedai kopi ya. Kedai kopi, begitu. Nah, sebelum Vina berangkat ke sana, sebelumnya itu apakah Vina pernah bekerja di Jakarta dengan profesi yang sama? Dulu pernah. Cuman 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Ya. Habis itu pulang. Habis itu ikut training Bu Nenden. Iya. Oh, jadi Vina pernah ikut training saya ya? Iya, pernah. Itu sejak usia berapa pada saat itu? Itu di usia 16 tahun. 16 tahun ternyata, ya, sahabat tahun. VGH. 16 tahun dan sekarang Vina 20 tahun. 4 tahun yang lalu ikut training bersama saya yang pada saat itu masih Lembaga Kursus dan Pelatihan ya, LKP. Ya, oh, baik, terima kasih sudah mengingatkan saya kembali. Ternyata Vina ini pernah ikut training saya dan alhamdulillah dipertemukan kembali ya, Vin ya. Iya. Ya, jadi setelah ikut training itu bagaimana, Vin? Banyak pelajaran ya kan, banyak pelajaran hidup. Pokoknya banyak lah ya. Dari Bu Nenden itu, dari apa
ya, segi dari bisa menganalisa semuanya, yang baik yang buruknya, cuman masih bisa kejerumus ke situ gitu. Lah bodohnya. Ya, jadi setelah Vina bertemu di saat training itu, terus kemudian Vina juga sempat tertipu ya, berangkat dengan profesi yang sebelumnya di kepulauan itu ya, kemudian akhirnya Vina 1 bulan tadi bekerja. Iya, di Jakarta. Di Jakarta bekerja dengan profesi yang hampir sama begitu ya. Tapi pada saat itu Vina belum tahu mau bagaimana. Hanya tadi Vina katakan bahwa Vina pernah teringat tentang materi di dalam training tersebut, begitu ya. Walaupun tetap akhirnya Vina tetap ikut arus dan tetap terjerumus pada akhirnya ya. Nah, apa yang menyebabkan Vina itu sampai bekerja di Jakarta dengan profesi tersebut? Karena itu terpaksa ya Bu ya, kan dulu saya juga kerja sebagai pembantu. Terus habis itu di situ kawan saya kan ingin pulang, cuman saya kan diajak juga. Habis itu kami kayak istilah diusir lah ya kan, diusir sama bos itu, terus nggak dikasih pesangon, nggak apa gitu kan. Jadi saya telepon lah kawan saya itu yang kerjanya di dunia kayak gitu. Jadi saya ikut ke dia 1 bulan itu. Ya, luar biasa ya kan, perjalanannya baru 1 tahapan ini kita bicara, yang sampai membuat saya itu tarik nafas panjang karena saya ikut merasakan betapa beratnya perjalanan itu pada saat dia terpaksa, karena awal mulanya profesinya baik dan bagus-bagus begitu ya, penuh dengan dikatakannya restu atau izin daripada kedua orang tua dan tentunya dari Tuhan. Yang pasti dia tidak berniat dan dipaksa oleh keadaan, itu yang diberitahukannya. Jadi setelah Vina tadi telepon temen, akhirnya Vina tadi yang kerja 1 bulan di kafe itu di Jakarta begitu ya. Nah pada saat itu Vina masih ingat tahun kapan itu? Itu kalau nggak salah tahun 2017 kalau nggak salah. 2017 ya. Kalau nggak salah ya 2017. Ya, 2017. Saat usia Vina kalau tadi 16 tahun, berarti 1 tahun setelah itu berarti usianya 17 tahun iya, juga ya? 17 tahun, benar. Oke, 17 tahun. Semudah itu ya sahabat VGH, sudah harus melawan apa yang dikatakannya beratnya kehidupan gitu ya. Nah setelah itu Vina masuk ke sana 1 bulan, pengalaman apa yang Vina dapatkan saat di sana? Banyak sih ya Bu, dari lelaki, dari kitanya sendiri, dari cara hidup juga, itu banyak lah ya kan. Banyak banget ya, banyak. Bisa di-share sama sahabat VGH ya. Jadi tadi Vina itu sejak usia 17 tahun Vina sudah mulai terjerumus dalam pekerjaan di kafe sebagai pemandu lagu yang awal mulanya dia tidak pernah terfikirkan dan terpaksa. Itu hanya 1 bulan di Jakarta itu, begitu ya. 1 bulan bekerja sebagai pemandu lagu di kafe Jakarta. Jadi siapa tadi yang memperkenalkan pekerjaan ini pada Vina? Itu kawan. Kawan ya. Kawan, apakah itu kawan dekat atau bagaimana itu sampai halnya percaya? Dulu kami satu sekolah. Oh baik, satu sekolah. Cuman kami pisah, dia kerja Jakarta, Afi kan kerjanya beda provinsi sama dia gitu kan. Habis itu Afi ikut dia. Vina ikut dia? Iya, Vina ikut dia. Ya baik. Vina ikut sahabatnya itu, kawannya itu. Iya. Ya. Jadi Vina ikut dia. Iya. Vina ikut dia. Oke, jadi itulah siapa yang memperkenalkan pekerjaan seperti itu kepada Vina, itu kawannya, sahabat saat sekolah dulu. Ya. Nah, apa sih yang sesungguhnya membuat Vina itu ya udahlah, tahu nih temennya profesinya seperti itu, tapi ya udah terpaksa aku ikut aja. Apakah Vina nggak mikir dulu bahwa saat itu Vina masih gadis kan tuh? Karena
itu ini Bu, terpaksa karena nggak dapat uang pesangon dari bos. Kami di jalanan, tidur di jalan 1 malam. Tuh. Habis itu itulah ingat sama kawan itu, langsung ditelepon sama Vina. Habis itu dia nawarin itu, Vina mau gitu, karena udah nggak ada pikiran lagi, udah bulat gitu. Yang gitu penting ya. ada lah buat tempat tinggal gitu. Buat tempat tinggal dan sekaligus mendapatkan uang ya. Iya benar. Ya betul ya. Jadi itu sahabat VGH terpaksa sekali lagi untuk bisa bertahan hidup ya. Iya. Itulah yang menyebabkan Vina terjun ke pekerjaan tersebut. Iya. Nah saat masih bekerja di kafe nih di Jakarta dulu ya, dalam waktu 1 bulan itu, apakah Vina sempat melayani beberapa orang tamu? Iya sempat. Sempat melayani. Iya, sempat. Beberapa orang tamu dalam waktu kurun 1 bulan itu ya. Iya. Masih ingatkah berapa penghasilan Vina dalam semalam itu? Kalau dalam 1 malam ada tamu 2 atau 3 itu bisa 1 juta lebih. Tuh kalau di 1 Jakarta. juta lebih kalau di Jakarta Iya, ya dalam semalam ya. Iya. Itu di luar dari gaji pokok yang diberikan oleh kafe itu. Iya benar. Kalau di Jakarta itu tak ada gaji pokok. Tak ada gaji pokok kalau di Jakarta ya. Hanya tadi seberapa banyak Vina melayani tamu dan sebanyak itu pula penghasilannya. Iya benar. Ya begitu ya. Jadi tak ada gaji pokok kalau di Jakarta tadi. Penghasilan yang Vina dapatkan itu sebelumnya digunakan untuk apa saja pada saat di Jakarta? Kalau untuk di Jakarta buat jalan-jalan sama buat beli baju kayaknya. Beli baju. Jadi kan kalau kita katakan 1 bulan itu bisa sampai 30 juta, Vin? Iya sih. Iya, tapi Iya, habis. Habis buat itulah, buat shopping, buat ke salon. Tak ada kirim uang untuk keluarga. Enggak, karena itu uang panas. Karena uang panas. Bukan Jadi uang hasil dengan jerih payah sih itu, cuman kan itu singkat. Ya. Jadi Vina tahu bahwa itu uang panas, sehingga Vina dengan bahasa logat Melayunya sebenarnya, tapi saya sedikit aja. Jadi Vina tak nak mengirimkan uang panas itu. Tak lah, uang panas itu cukup buat kita sendiri karena nggak boleh dikirim ke orang tua. Yang ada tak berkah. Itulah luar biasa ya sahabat VGH, kita belajar dari seorang Vina. Jadi Anda luaskan cakrawala berpikir Anda, memandanglah dari sudut pandang yang berbeda. Apa rasanya menjadi seorang Vina pada saat usia 17 tahun harus survive hidup di Jakarta dan sebagai pemandu lagu di sebuah kafe di Jakarta, sehingga akhirnya pada saat itu dia juga kebingungan. Dan apa yang terjadi? Kita simak selanjutnya kisah dari Vina. Nah, setelah Vina tadi berangkat dari Jakarta tadi, kemudian siapa yang Vina kenal sehingga akhirnya Vina tuh terbang sampai ke pulau yang jauh? Ada satu kampung. Satu kampung juga. Kawan satu kampung, cuman agak jauh sedikit gitu. Itu dia ngajak untuk kerja. Tadinya kami izin sama orang tua kerjanya di Jakarta untuk jadi baby sister. Cuman ternyata beda dari sana. Dari sana udah aja dikasih tiket untuk terbang ke pulau. Habis itu kita terbang, sampailah di sana. Sampai di sana kita bekerja. Cuman saya kerjanya disuruh di kedai gitu. Di kedai. Ya. Jadi tadi tayangan tadi itu adalah orang-orang yang juga Vina kenal juga ya, yang sudah tertangkap ya. Dan mungkin saat ini sedang menjalani proses penahanan karena sudah diproses dan terbukti bersalah gitu ya. Dan Vina mengenali beberapa orang tadi yang ada di tayangan tersebut ya. Jadi Vina itu juga sempat ada di tempat tinggal mereka sebelum Vina terbang. Iya, sempat.
3 hari. 3 hari Vina ada di rumah mereka itu yang tertangkap pertama tadi ya. Iya, 3 hari. 3 hari kemudian Vina dikasih tiket untuk terbang. Iya. Jadi maminya dari sana jemput, kami dikasih tiket, langsung kami terbang di sana. Baik. Dan memang Vina ini tadi dari ceritanya bahwa ketika Vina terbang itu memang ini belum tercium gelagatnya ya. Jadi belum terjadi proses penangkapan itu ya. Belum. Itu sesudah kita terbang. Sesudah Vina terbang, berapa lama setelah itu? Kalau nggak salah 1 bulan ya. 1 bulan, ya, Vina sudah ada di kepulauan tersebut. Iya, benar. Ya, terus kemudian baru ada muncul berita penangkapan. Iya. Ya, baik ya. Jadi 1 bulan dan ya luar biasa ini Vina juga terselamatkan lagi qadarullah ini ya. Ketentuan Allah yang luar biasa skenarionya. Jadi Vina memang terjebak di situ, kemudian Vina akhirnya bisa terbang ke sana dengan diberikan identitas seperti apa, Vin? KTP itu aja cuman. KTP? Iya, cuman dia bilang ini disimpan dengan baik-baik. Nanti suatu saat kalau pulang pakai itu. Itu pesannya? Iya. Jadi itu sekitar usia 17 tahun ke atas ya, itu ya. Yang Vina juga belum sempat punya KTP pribadi? Belum sempat ya, buat KTP pribadi di kampung ya. Ya, jadi boleh nanti Vina berbagi lagi, kisahkan, ceritakan perjalanan Vina di sana di Kepulauan Riau sampai akhirnya Vina ini datang kembali ke hadapan Bu Nenden, begitu. Karena luar biasa ya sahabat VGH ya, sudah sejak 17 tahun dan akhirnya bertemu lagi di saat beliau ini usianya 20 tahun, berarti kurang lebih 3 tahun tidak bertemu ya, hampir 3 tahun tidak bertemu. Jadi kalau dihitung rata-rata itu saya masih mengingat tentang training itu dan akhirnya saya bisa menyimpulkan 2 tahun 9 bulan tidak bertemu dengan dia karena dia beberapa kali memang ikut training saya, begitu. Nah setelah Vina sampai di sana, apa yang Vina lakukan? Apakah tadi dijanjikan di kedai kopi gitu, kemudian sesuai dengan faktanya, dan kemudian apa yang terjadi setelah Vina sebulan di sana, terus akhirnya ada berita penangkapan seperti itu? Boleh Vina ceritakan ya? Dulu dijanjikannya kan di kedai kopi itu untuk jadi pelayan. Kami mau, terus habis itu kami kerja di kafe itu cuman 2 hari. Di kafe itu? Iya, 2 hari. Habis itu saya ditarik sama maminya untuk di kedai sama jaga anak dia gitu. Waktu ada masalah itu saya masih sama anak dia. Pada saat penangkapan? Iya, masih sama anak dia, masih ngajarin anak dia. Iya. Tuh. Saat Vina berangkat, itu Vina bersama siapa saja? Sama 5 kawan. 5 kawan itu, tapi yang mereka berempat sudah pulang. Sudah pulang? Iya, mereka berempat sudah pulang. Semasanya waktu itu dengar kalau mau dijual antara pulau itu. Mereka pulang kabur. Mereka kabur. Iya, kabur. Tapi Vina sendirian akhirnya terpisah. Iya, karena masih ada tanggung jawab untuk ngurusin anaknya gitu. Iya, baik. Jadi Vina memang di awal itu sudah terpisah dengan teman-teman yang lainnya ya. Iya, benar. Teman-teman yang lainnya tadinya yang dikisahkan akan dijual itu ya. Vina diambil satu betul ke kedai tapi untuk mengurusi anaknya, begitu ya. Dan itulah yang membuat Vina akhirnya lepas gitu, artinya Vina itu betul-betul terselamatkan. Begitu, karena saat itu Vina langsung bekerjanya ya tadi sebagai pembantu atau babysitter yang saat itu menjagai anaknya sampai berita penangkapan itu dan Vina saksikan sendiri dia ditangkap, gitu ya Mami itu ya. Benar. Oke, baik ya. Jadi itu sahabat VGH ya, Vina terselamatkan kembali, amazing yang luar biasa, dia terselamatkan beberapa kali. Jadi meskipun dia terjerumus, meskipun akhirnya dia juga tertipu, tapi tetap saja tangan Allah yang luar biasa itu menyelamatkannya. Saya tidak tahu ada apa rahasianya, kenapa akhirnya beliau ini terselamatkan, dan itu bukan satu kali, sehingga akhirnya
beliau ada di hadapan kita semua. Inilah yang luar biasanya kan, yang kita fokuskan. Apa rahasia Vina bisa bertahan dan apa rahasia Vina ini bisa selamat beberapa kali sampai akhirnya dia dinyatakan juga bersih dari prostitusi di daerah tersebut. Begitu ya, kita simak nih sekarang ya. Vin, ini kan luar biasa Vin. Amazing you. Amazing you. Keren kan Vina ini ya. Sudah ikut beberapa kali training sampai akhirnya Vina bisa survive sekarang ini. Jadi ketika Vina sudah ada di sana dan Vina memang menyaksikan tertangkapnya itu, setelah itu apa yang terjadi, Vin? Setelah ditangkap, apakah memang masih terus dengan bisnisnya tersebut atau bagaimana? Setelah tertangkap itu semua kayak dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya kafe, dia punya kedai, semua dijual. Jadi kami cuman tinggal di mes yang belum dijual, maksudnya yang belum laku gitu. Kami tinggal di sana. Selama itu lockdown ya Bu ya, lockdown. Kami tak makan, tak minum. Kami minum karena minum itu cuma minuman aja, minuman kayak Carlsberg, Heineken, itu untuk bertahan hidup lah ya kan. Ada makan aja 1 bungkus itu kita bisa rame-rame, itulah. Cuman di situ apa ya, nggak ingat sama siapa-siapa, nggak mau minta bantuan sama siapa-siapa. Cuma yang Vina ingat cuma ya Allah kok kayak gini gitu, apakah bisa lebih baik gitu. Belum sempat kasih kabar sama orang tua? Belum, di situ belum. Waktu udah teruknya kali, udah bener-bener nggak ada sama sekali. Udah kita nggak makan selama 3 hari, nggak minum 3 hari. Barulah Vina nelpon orang tua untuk minta uang kiriman 200.000. Dan orang tua tahu kondisinya seperti apa? Tahu di sana. Tahu. Iya, tahu. Tapi orang tua juga tidak berdaya, tak berdaya untuk mengambil Vina pulang. Tak berdaya, soalnya apa ya? Dulu kan lockdown itu tak ada kerja semua. Cuman mama pernah bilang, udah nanti kalau ada uang pulang gitu. Cuman kan di sana ada kawan Vina yang benar-benar Vina sayang gitu. Nggak bisa Vina ninggalin dia, tapi habis itu dia kenal lelaki, dia ninggalin Vina. Ya, prosesnya. Dan setelah itu Vina bertahan hidup di sana bersama teman-teman yang tadinya bekerja bareng-bareng di kedai tersebut ya. Iya, benar. Ya, kemudian akhirnya bagaimana Vina bisa bertemu dengan pekerjaan selanjutnya? Kan Vina bertahan tuh, udah kondisinya sudah sangat susah, lockdown juga, semuanya udah nggak bisa kemana-mana, harus bertahan hidup dan minumnya bukan air mineral atau air putih ya sahabat VGH, tapi minumnya yang saya juga nggak tahu tuh ya apa mereknya ya. Tadi disebutkan apa Vin, mereknya Vin? Carlsberg. I don't know. I don't know. Aku tahunya yang mineral water, jus gitu ya sahabat PGH, dan menyehatkan jadi awet muda, Vin. Ya alhamdulillah ya gitu ya. Nah ini dalam kondisi yang sedemikian, Vina bertahan nggak? Tak ada lagi minuman ataupun makanan, dan itu yang ada hanyalah minuman beralkohol. Iya, itu yang pertama kali Vina betul-betul harus minum begitu ya. Karena udah nggak ada lagi selain itu. Kita mau ngutang ke warung pun nggak bakal dikasih. Gitu. Apalagi bukan warga sana ya awalnya ya. Iya. Tuh jadi itu. Nah kemudian Vina mendapatkan pekerjaan yang baru lagi setelah itu? Iya, tapi waktu itu perjalanannya masih panjang nih Bu. Kami cerita? freelance dulu. Freelance? Iya, freelance. Freelance itu buat nyambung hidup kami, buat beli air, kami mandi gitu. Oh, mandi pun harus beli air? Iya, karena di sana jarang ada air. Gitu. Jarang ada air, jadi kami harus mandi itu harus beli dulu gitu. Selama freelance itulah lumayan gitu kan. Freelance-nya sebagai apa? Sebagai ini, pemandu lagu juga. Pemandu lagu? Iya, cuma minum aja kita. Cuma minum? Iya. Minumnya itu minuman beralkohol juga? Iya, benar. Iya, saya dulu lihat Vina itu segini loh sahabat VGH.
Sekarang segini. Coba nih jempol kan, kelingking jempol. Hebat kan, luar biasa kan. Ini senang. Kau ini senang atau susah? Susah senang selalu dijalanin, Bu. Susah senang selalu dijalani Nggak ya. pernah mengeluh. Tak pernah lah dia mengeluh. Amazingnya ya macam itulah ya. Seberapa berat pun kami harus hadapi gitu. Oke. Luar biasa ya. Jadi tadi sampai dengan kisah yang bertahan, terus kemudian Vina akhirnya freelance. Dari freelance itu penghasilan dari Vina berapa? Kalau freelance itu penghasilan satu malam bisa 1 juta, Bu. Hampir sama dengan yang di Jakarta. Iya, itu satu malam satu tamu, Bu, cuma minum. Oh, oke. Satu malam satu tamu hanya untuk menemani minum Iya, saja. karena banyak orang-orang dari laut kan turun gitu. Jadi lumayan lah kalau orang-orang itu turun gitu. Tak ada harus menemani tidur atau? Tak ada ya? Ada. Jadi murni untuk menemani minum? Iya, itu hanya uang tip. Hanya uang tip? Ya, uang tip kami. Untuk satu tamu untuk 1 juta ya? 1 juta. Uang tipnya? Iya. Kalau itu royal kali, kalau cuman biasa aja paling 500.000 gitu. Kalau royal kali bisa lebih gitu kan. Itu freelance? Iya, itu freelance. Berarti tak setiap malam Vina dapatkan uang itu? Tidak, cuman namanya rezeki ya, Bu ya. Bisa datang, bisa pergi gitu. Apalagi tamu kan biasa minta kan yang baru gitu. Ada yang baru ya udah sama yang baru gitu. Kalau yang lama udah apalah, butiran debu. Butiran debu. Butiran debu. Ya, lalu setelah itu sampai Vina akhirnya bekerja itu kan masih freelance. Freelance di satu kafe juga. Iya. Terus Vina kalau freelance kan nggak dapat uang tiap malam tuh. Iya. Terus Vina memang terus freelance sampai dengan kita bertemu, atau Vinanya memang setelah freelance itu ada lagi?